Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di galeri kopi kami yang bernama Galeri Aroma Nusantara. Galeri Aroma Nusantara adalah ruang seni dan pengalaman yang didedikasikan untuk merayakan keindahan dan kekayaan budaya kopi. Galeri ini disajikan dengan cara yang unik dan menginspirasi dengan menggabungkan antara sejarah, seni, dan rasa dari beberapa varian kopi. Varian kopi yang ada di dalam Galeri Aroma Nusantara yaitu kopi Arabica Temanggung, kopi Robusta Lampung, dan kopi Robusta Kendal. Dalam setiap sudutnya, kita dapat menemukan poster tentang kopi, mencium aroma kopi, dan bahkan bisa duduk menikmati secangkir kopi yang mempunyai rasa khas masing-masing. Hari ini, kita kelompok 1 mini riset pendidikan kimia 5C dengan bangga akan menemani teman-teman berkeliling di Galeri Aroma Nusantara. Kapan lagi nih kalian dapat kesempatan emas diajak berkeliling? Sebelumnya, kenalan dulu yuk dengan tim penyusun Galeri Aroma Nusantara. Rasanya belum afdol kalau belum kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan kelompok 1 yang beranggotakan Nihayatur Rif'ah dengan NIM akhir 25, Oktavia Ramadhani dengan NIM akhir 27, Ayu Ainulida dengan NIM akhir 45, Syarifatun Nisa dengan NIM akhir 61, dan Bambang Pamungkas dengan NIM akhir 71. Kami juga punya dosen pengampu yang berperan penting dalam pembuatan dan penyusunan Galeri Aroma Nusantara, yaitu ada Profesor Dr. Sudarmin MSI dan Bapak Dimas Gilang Ramadhani SPD MPD. Selanjutnya, kita akan menuju ke lantai 1 untuk mulai menjelajah isi galeri. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu Mars UNES kita agar semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Universitas Negeri Semarang. Nah, sekarang kita sudah berada di galeri pertama, yaitu Galeri Kesehatan. Di dalam Galeri Kesehatan terdapat poster-poster tentang kopi yang diintegrasikan dengan kesehatan manusia. Ada poster berisi penjelasan manfaat kopi Robusta Lampung, kopi Robusta Kendal, dan kopi Arabica Temanggung bagi kesehatan. Beberapa manfaat tersebut diantaranya dapat menghambat risiko kanker, sebagai antioksidan yang kuat, bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres. Manfaat-manfaat tersebut juga dijelaskan dalam video yang ada di samping poster. Lipid, senyawa nitrogen, vitamin, mineral, alkaloid, dan senyawa. Ada juga lagu kopi yang bisa kita nikmati sembari mencermati poster-poster di dalam Galeri Kesehatan ini. Yuk kita dengarkan sama-sama. Sunyi harum semerbak
secangkir kopi, hangatkan jejak, menemani langkah, menyambut mentari, rasa pahitnya cerita hari ini. Ada rindu di tiap tekuknya, kenangan indah menyapa di tiap tekuknya. Kenangan indah menyapa Sukma. Kopi kau selalu ada. Wah, ternyata juga ada video penggilingan biji kopi menggunakan alat yang canggih nih. Kita simak dulu yuk. Dari video tadi, kita jadi tahu nih, ternyata proses penggilingan biji kopi sangat praktis dan membantu pekerjaan manusia. Dalam galeri kesehatan ini, ada juga poster tentang efek samping kopi bagi kesehatan manusia akibat terlalu banyak mengonsumsi kopi secara berlebihan. Di antaranya, yaitu insomnia, asam lambung, gejala cemas, dan gangguan jantung. Lalu, apakah benar mengonsumsi kopi secara berlebihan dapat berakibat buruk bagi kesehatan? Jawabannya bisa kita temukan di dalam video berikut ini. Nah, bagi Anda pecinta kopi, kadang-kadang kopi itu sering salah-salahin, bahwa dibilang kopi ini katanya menyebabkan penyakit jantung. Tapi ada orang yang memang kalau minum kopi debar-debar, gimana tuh? Atau misalkan ada pasien datang, dia bilang, "Dok, ini suami saya suka banget nih minum kopi nih, makanya kena penyakit jantung." Nah, apakah itu benar? Jawabannya justru wah, ini deh. Sebelum pergi, satu dulu ya. Kita mau ngomong. Nah, itulah isi dari galeri kesehatan yang perlu kita ketahui, terutama bagi kita yang gemar minum kopi. Selanjutnya, yuk kita beralih ke galeri sains. Di dalam galeri sains, mata kita akan dimanjakan oleh dua struktur kafein 3 dimensi yang unik dan menarik di sudut ruangan. Kafein atau secara kimia dikenal sebagai 1,3,7 trimetilsantina adalah senyawa kimia yang menjadi komponen utama dalam kopi. Senyawa ini berfungsi sebagai stimulan alami yang bekerja pada sistem saraf pusat, memberikan efek peningkatan energi dan kewaspadaan. Model ini tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga membantu kita memahami kompleksitas molekul yang sederhana namun memiliki dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Di dinding yang pertama, ada video berisi wawancara antara penyusun galeri dengan pegawai kopi sebagai perwakilan dari tokoh masyarakat. Penyusun mengajukan pertanyaan tentang kopi, tempat beliau bekerja, dan isu-isu kopi dari perspektif masyarakat, baik itu isu kopi dari segi budaya, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Kita simak dulu yuk videonya. Nama Riono Prabowo, pendidikan S1, terus usia 27 tahun, alamatnya Semarang. Dulu ya jurusan teknologi pendidikan.
Yang dijual di toko ini kita ada Arabica, Robusta, sama Espresso Blend. Di sebelahnya juga ada poster berisi kumpulan foto kedai kopi KNK. Nah, ini kita lanjutkan. Di sini terdapat sejarah kopi, yang mana di sini itu menceritakan sejarah kopi dari kopi Robusta, lalu kopi Arabica, dan sejarah kopi di Indonesia. Dapat dilihat di sini kesimpulannya bahwa kopi di Indonesia itu jenisnya banyak seperti kopi Robusta dan Arabica. Lalu di Indonesia juga kopi itu sudah ada sejak lama, sejak zaman penjajahan pun sudah masuk kopi di Indonesia. Sebelum zaman penjajahan pun kopi itu sudah dikenal di Indonesia. Lalu selanjutnya di sini ada penemu kopi, yang mana di sini itu salah satu tokoh penemu kopi yang bernama Kaldi. Lalu di sini ada story tentang kopi, yaitu Syekh Hasan Al-Maghribi, salah satu seorang sahabat, meminta ijazah kepada Rasulullah SAW, diberi 3 ijazah oleh Rasul. Salah satunya adalah kantong kopi ijazah. Lalu di sini adalah jenis-jenis kopi yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa jenis-jenis kopi di sini ada kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica, lalu kopi Excelsa. Nah, di sini juga tak lupa kita menyertakan video jenis-jenis kopi yang bisa ditonton langsung di sini. Ya, jadi itu sebenarnya kalau ngobrol masalah kopi panjang, serius panjang banget. Nah, cuman ini intinya. Kopi Arabica dan kopi Robusta ini 2 jenis yang berbeda. Apa perbedaannya? Jelas, kita dari yang universal dulu, yang umum dulu, dari rasanya. Kalau Arabica itu cenderung asam. Dia punya tingkat keasaman yang tinggi. Sedangkan kalau Robusta itu dia karakternya lebih ke bitter atau pahit. Nah, jadi orang kalau misal bingung membedakan antara Arabica dan Robusta, itu adalah dari rasanya aja. Pasti jelas. Dan itu mungkin ya, kalau saya pribadi. Nah, ini tuh salah satu video jenis kopi dan bagaimana kita cara membedakan kopi Robusta dan kopi Arabica, mulai dari rasanya, mungkin dari aromanya, dan juga dari warnanya. Lalu selanjutnya, setelah kita dari galeri Sains, di sini juga kita mempunyai ruang tunggu ataupun galeri yang berisi poster-poster terkait kopi juga. Di sini yang pertama ini kita terdapat poster mengenai pro dan kontra kopi dalam konteks etno SSI, di mana pro dan kontra ini mencakup di pandangan agama dan sosial. Yang pertama ini pandangan agama, pro-nya itu diterima dalam beberapa tradisi dan dianggap halal. Lalu kontranya itu efek stimulatif kafein bisa dianggap mengganggu ibadah. Lalu untuk sosialnya di sini pro-nya membangun ikatan sosial tempat berkumpul, lalu kontranya ini mendorong gaya hidup konsumtif dan ketergantungan kafein. Lalu dalam bidang lain seperti kesehatan dan ekonomi juga ada pro kontranya. Di sini mengatakan bahwa pro dari mengkonsumsi kopi yaitu meningkatkan fungsi otak, suasana hati, dan melindungi dari penyakit. Lalu kontranya itu ketergantungan, kecemasan, dan gangguan tidur. Lalu untuk faktor ekonomi di sini pro-nya itu punya nilai budaya tinggi dan sumber pendapatan utama bagi petani. Lalu kontranya itu ketergantungan ekonomi dan potensi kerusakan lingkungan. Lalu selain poster pro dan kontra, di sini juga kita bisa melihat bahwa kita bisa menikmati kopi. Lalu di sini juga ada mesin kopi dan juga poster mengenai kopi Americano hot coklat. Lalu di sini juga ada budaya ngopi. Kopi dalam budaya. Kopi lekat dengan berbagai budaya karena sejarahnya panjang sebagai minuman yang menghubungkan orang-orang dari berbagai latar, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun spiritual. Lebih lengkapnya lagi bisa dijelas dan disimak di video ini. Lalu tak lupa juga di sini ada video budaya ngopi yang bisa diputar juga. Ketika kalian berjalan-jalan, terutama di daerah kota, kalian akan menyadari ada banyak sekali kafe-kafe yang tersebar di sekitar kita. Lalu apa sih tujuan mereka datang ke kafe? Apakah untuk menongkrong dengan teman-teman, bersosialisasi, atau mungkin untuk menikmati waktu sendiri? Siapkan kopi kalian dan kita akan mencari tahu jawabannya di video ini. Kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia, dan fungsi utama dari kopi seperti yang kita tahu ialah untuk menahan rasa. Yang pertama, ada ruangan yang berisi tempat menonton seperti bioskop. Dalam ruangan telah disediakan film dokumenter tentang kopi. Kur semangatmu kau takenan. Poraku cerita tentang senuan kau, tentang seganuan kau. Maju bumi, maju kau senuan kau, kumah kataju dunia. Bicara kopi di Gayo adalah bicara perutnya orang Gayo. Orang Gayo sekolah dari kopi, makan dari kopi, kasarnya meninggal juga harus dari kopi.
Berikutnya, kita juga memiliki ruangan istimewa di luar galeri utama. Yuk kita jelajah ke sana. Halo, saya Beta, CEO Selco Group. Bicara soal kopi bukan hanya sekedar minuman sehari-hari, melainkan ini adalah kehidupan yang berkelanjutan. Proses kopi dari hulu sampai hilir merupakan perjalanan yang sangat panjang dan melibatkan banyak sekali orang, mulai dari petani kopi, pengrajin kopi, pembudidaya, sampai peminum kopi. Tahukah kamu, kopi yang dihasilkan di Gunung Puntang pernah menjadi Most Recommended Indonesian Coffee by SCAA Event pada tahun 2016 di Atlanta, Amerika. Pada saat itu, kopi Sunda memenangkan lelang dengan harga tertinggi, yaitu $55 atau senilai Rp890.000 per kilogram. Dan berikut adalah sosok hebat di balik kesuksesan kopi Sunda. Real mau ditelepon sama Vero. Lanjut, ada ruangan santai yang berisi lagu-lagu yang bisa kita nikmati sambil minum kopi. Di pagi yang sunyi, harum semerbak, secangkir kopi, hangatkan jejak. Di seberang galeri juga terdapat ruangan serupa berisi video pembuatan kopi luwak. Siapa yang di sini penikmat kopi, tunjuk tangan, hayo. Ngomong-ngomong soal kopi, jenis kopi apa sih yang paling kalian suka? Kalau Otan sih paling suka banget sama kopi luwak, teman. Kalau ada yang sama kayak Otan, kita tos dulu dong. Kenikmatan kopi luwak tidak terlepas dari peran serta sobat otasi luwak, teman. Dengan penciumannya yang tajam, luwak akan memilih-milih kualitas biji kopi yang terbaik. Tidak hanya sampai di situ saja, teman. Biji kopi tersebut kemudian akan difermentasi di dalam tubuh luwak. Kemudian biji-biji kopi tersebut akan dikeluarkan saat pagi hari. Proses tersebutlah yang membuat cita rasa kopi luwak berbeda dengan kopi lainnya, teman. Oh iya, asal kalian tahu nih, kalau kopi luwak sudah mendunia loh. Kualitasnya sudah bisa bersaing dengan kopi-kopi yang berasal dari luar negeri. Ayo. Lanjut, ada ruangan santai yang berisi lagu-lagu yang bisa kita nikmati sambil minum kopi. Kita juga punya laboratorium mini yang berisi poster-poster praktikum seperti uji fitokimia, organoleptik, dan karakterisasi FTIR senyawa yang terkandung dalam kopi. Terdapat juga video 360 praktikum kopi yang telah kelompok kami lakukan. Di dalam laboratorium, pastinya disediakan pula peralatan praktikum mikro yang bisa kita praktikan. Nah, yang terakhir, terdapat ruang baca yang nyaman untuk dijadikan tempat berdiskusi. Itulah isi dari Galeri Aroma Nusantara kami, sebuah ruang yang menghidupkan rasa, aroma, dan cerita kopi dalam seni dan pengalaman tak terlupakan. Kami, kelompok Sarung Mini Resep C, pamit undur diri.